Kalau saya pikir-pikir, apa sih yang paling kita perlukan sewaktu hidup di atas muka bumi ini, hingga saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidup di negeri akhirat. Abis saya mikir-mikir, saya tahu dari pengalaman belajar, dari berguru dengan guru-guru kita, orang-orang yang memiliki ilmu, bernasab dengan baginda Nabi besar Muhammad. Secara nasab, hubungan darah ataupun nasab hubungan ilmu, bersambung dengan baginda Nabi besar Muhammad, bahwa apa yang paling kita perlukan untuk hidup di dunia hingga hidup di akhirat nanti adalah dua hal. Yang pertama, rahmat, kasih sayang Allah. Yang kedua, syafaat, pertolongan dari manusia-manusia tercinta di sisi Allah. Satu dari dua hal tersebut haruslah kita dapatkan sebelum kematian kita datang. Satu, kalau bisa dua-duanya kita dapatkan untuk sebelum saat ajal datang menjemput kita. Yang nomor satu, kasih sayang Allah. Karena manusia hidup di atas muka ini, muka bumi ini, terbagi dari dua kelompok orang. Ada yang disayang sama Allah, ada yang dimurka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hamba-hamba yang dipandang Allah dengan penuh rasa kasih, dengan penuh rasa sayang. Dan sebaliknya, ada manusia-manusia yang Allah memandangnya dengan pandangan penuh murka. Falna'udzubillah min dzalik. Siapakah kamu di antara kedua orang tersebut? Termasuk di manakah kamu di antara satu dari dua kelompok orang tersebut? Adakah kamu adalah seseorang yang bangun tidur Allah pandang dengan rahmat? Kamu mandi, kamu berpakaian, Allah memandangmu dengan rahmat. Kamu makan, kamu sholat, kamu berjalan, kamu pulang, Allah memandangmu dengan pandangan penuh rahmat. Kamu berbicara, kamu diam. Kamu bergerak, kamu diam. Allah selalu memandangmu dengan rahmat. Ataukah kamu bangun sementara pemilik jagat raya murka padamu? Kamu bergerak sementara Allah benci padamu. Kamu makan, kamu tidur sementara Allah memandangmu dengan kemurkaan darinya. Kamu hanya akan menjadi salah satu dari dua kelompok orang itu. Apa tandanya kalau seseorang dirahmati Allah? Dan apa pula tandanya kalau seseorang dimurka oleh Allah? Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni azkurkum. Kamu mengingatku, kata Allah,
aku mengingatmu. Dalam ayat yang lain Allah bercerita, nasullah fa'ansahum dzikra anfusihim. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun lupa untuk menyebut dan mengingat nama-nama mereka. Kamu ingin tahu posisi kamu di hadapan Allah? Lihatlah kepada hatimu, bagaimana posisi Allah di dalamnya. Jika kamu hidup dalam keadaan bangun tidur ingat Allah, kamu bergerak ingat Allah, kamu makan ingat Allah, kamu melihat suamimu ingat Allah, kamu melihat anak-anakmu ingat Allah, kamu bergerak ke sana kemari mengingat Allah dalam kehidupan. Selalu merasa bahwa kamu adalah seorang hamba dan Allah adalah Tuhanmu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Engkaulah yang telah menciptakanku. Aku hanyalah hamba-Mu. Dan aku berusaha sepanjang hidupku untuk menepati perjanjian dengan-Mu dan taat kepada perintah-perintah-Mu sekemampuanku, ya Allah. Jika kamu begitu, pertanda Allah pun menatapmu dengan pandangan kasih sayangnya. Namun jika ternyata kamu bangun tidur dan Allah tak ada dalam hatimu, kamu bangun tidur dan Allah tak ada dalam lisanmu, kamu bergerak, kamu berjalan, kamu berangkat, dan Allah tak terlintas dalam hatimu. Kamu memandang suamimu dan pikiranmu hanya urusan dunia belaka. Kamu melihat anak-anakmu dan pikiranmu hanyalah sekedar keberhasilan mereka secara duniawi. Kamu hidup dengan pencapaian yang kamu pikir adalah nominal uang. Kamu hidup dengan yang kamu anggap sebagai sebuah pencapaian adalah pangkat duniawi belaka. Jangan salahkan siapa-siapa. Jika seperti yang Allah sampaikan, nasullah fa'ansahum dzikra anfusihim. Mereka lupa kepada Allah. Allah pun tak lagi peduli dengan mereka. Kamu ingin tahu posisimu di hadapan Allah? Lihat bagaimana posisi Allah dalam hatimu. Berapa banyak porsi hatimu mengingat Allah? Berapa banyak 24 jammu mengingat Allah? Berapa banyak hatimu berdegup kencang, la ilaha illallah? Berapa banyak pikiranmu mengingat-ingat tentangnya? Berapa banyak kamu mengkhawatirkan tentang dirimu di hadapannya? Ataukah selama ini
Yang kamu pikirkan hanyalah bagaimana posisimu di hadapan suamimu, bagaimana posisimu di hadapan anak-anakmu, bagaimana namamu di pandangan masyarakat di sekelilingmu. Ataukah selama ini yang kamu pikirkan hanyalah sekedar bagaimana pandangan orang-orang terhadap dirimu? Kita tidak punya hidup yang lain selain dari yang sedang kita jalani sekarang. Jika hidup yang kamu punya sekarang ini hanya untuk mencari dunia, hidup yang mana yang akan kamu gunakan untuk mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Jika hidupmu yang sekarang hanya kamu gunakan untuk mencari-cari kesenanganmu di dunia, hidupmu yang mana yang akan kamu gunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala? Jika hidupmu yang sekarang tidak kamu gunakan lillahi ta'ala, hidup yang mana yang akan kamu gunakan untuk lillahi ta'ala? Tidakkah sudah cukup panjang waktumu meninggalkan dia? Tidakkah sudah cukup panjang waktumu hanya memprioritaskan urusan dunia? Tidakkah sudah cukup panjang waktumu lupa kepadanya? Sampai kapan kamu akan terus-terusan terlena dan lalai darinya? Sampai kapan hatimu gelisah mencari-cari cinta manusia? Tidakkah terfikir olehmu untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Hingga ketika datang ajalmu tiba, dia telah membentangkan kasih sayangnya kepadamu, bersiap untuk menerimamu dengan sepenuh cintanya. Tidakkah kamu tertarik untuk jika tiba waktunya kamu datang padamu dengan berbekal, kamu datang padanya dengan berbekal cinta? Saudariku sekalian, kita hanyalah hamba. Kita hanyalah hamba. Nilai kita ada bagaimana pandangan Allah terhadap kita. Meski dipandang hina oleh siapapun, tak masalah jika Allah memandangmu dengan cintanya. Sebaliknya, meski dipuja di mana-mana, meski diagungkan oleh begitu banyak orang, kamu hanyalah hina jika Allah Subhanahu wa ta'ala memandangmu dengan murkanya. Kita bukan siapa-siapa tanpa rahmatnya Allah. Kita bukan siapa-siapa tanpa kasih sayang Allah. Karenanya Nabi Adam bilang, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah zalim terhadap diri kami. Kami telah berdosa. Kami telah mengerjakan hal-hal yang membuat Engkau murka. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak ampuni kami ya Allah.
wa tarhamna, jika engkau tidak merahmati kami, jika engkau tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk di antara mereka yang merugi, pasti kami termasuk di antara mereka yang engkau binasakan ya Allah. Saudariku sekalian, pikirkan agar kita tidak merugi. Mari mendekat padanya. Tapi Ustazah, saya sudah terlanjur kotor. Tapi bagaimana dengan dosa-dosaku yang sudah begitu besar? Saya malu untuk kembali padanya. Saudariku sekalian, alhamdulillah, rahmati wasi'at ghadabi. Kata Allah, rahmatku lebih luas daripada murkaku. Allah dalam hadis qudsinya mengatakan, man tagarraba ilayya shibra, tagarrabtu ilaihi dhira'a. Man tagarraba ilayya dhira'a, tagarrabtu ilaihi ba'a. Man atani yamshi ataituhu harwalah. Siapa yang mendekat padaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu dhira'. Siapa yang mendekat kepadaku satu dhira', satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu depa. Siapa yang datang padaku dengan berjalan, aku akan datang padanya dengan berlari. Dalam hadis yang lain, hadis qudsi yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ketika aku melihat hambaku datang padaku dengan bergunung-gunung dosa, bertaubat padaku, aku akan menyambutnya dengan bergunung-gunung ampunan. Dosa-dosamu sebesar apapun, jika engkau datang padanya, bertaubat padanya, merendahkan dirimu di hadapannya, menangis merintih padanya, dia melihat kesungguhanmu, dilemparkannya dosa-dosamu ke dalam lautan ampunannya. Saat itu engkau akan melihat innal kabaira fil ghufrani kallamami. Dosa-dosa besar sekalipun, tatkala Allah berkenan melemparkannya ke dalam lautan, maka kamu akan mendapati dosa besar itu berubah menjadi seperti buih dalam lautan ampunannya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, maka rahmat Allah kita perlukan. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal di saat ajal datang menjemputmu. Kamu tenggelam dalam duniamu, kamu lupa kepadanya. Yang kamu pikirkan hanyalah pencapaian-pencapaian dunia, nominal-nominal harta. Yang kamu pikirkan adalah pandangan-pandangan manusia, nama baikmu di hadapan orang-orang. Sampai datang ajal menjemputmu. Dan kamu pun berkata, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, jangan sekarang, kembalikan aku lagi di dunia. La'alli a'malu salihan,
sejak hari ini, sejak saat ini aku akan mengerjakan perbuatan baik, membuat aku Engkau rahmati di saat ini ya Allah. Sisakan untukku waktu 1 tahun saja lagi ya Allah, atau sekurangnya sebulan aja lagi ya Allah. Enggak boleh seminggu aja lagi ya Allah, sehari aja lagi ya Allah. Enggak boleh 1 jam aja lagi ya Allah. La'alli a'malu salihan. Aku akan segera berbuat kebaikan. Aku akan memohon ampunan. Aku akan menenggelamkan diri menjadi hamba yang selalu mengingat-Mu ya Allah. Aku tak akan lupa padamu ya Allah. Aku tak akan bersibuk dengan urusan duniaku ya Allah. Kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tidak, waktumu telah habis. Seperti apapun kamu meminta, ia hanyalah kalimat kosong yang tak akan pernah aku dengarkan. Bersiaplah, sesudah kehidupan sekarang, alam barzah menantimu hingga saat kamu dibangkitkan. Dan saat dibangkitkan, kamu hanya akan menjadi yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina byaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Wa ammal ladzina taswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Dan saat kamu dibangkitkan, hari itu sebagian wajah diputih berserikan, sebagian wajah dihitam legamkan. Jika kamu adalah peraih rahmat Allah, hari itu kamu yang di dunia tak peduli dengan pandangan orang. Kamu yang di dunia hanya peduli kepada pandangan Allah. Allah tampakkan wajahmu putih berseri-seri. فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ. Orang-orang yang wajahnya diputih berserikan hari itu, mereka adalah peraih-peraih rahmatnya Allah. Hum fiha khalidun. Mereka diabadikan, dikekalkan dalam rahmatnya Allah. Dimanapun kalian berada, aku akan senantiasa menyayangi kalian. Demikian kurang lebih Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Jika kamu adalah peraih rahmatnya Allah, Allah membahagiakanmu dimanapun saja kamu berada. Jika sebaliknya, jika kamu sepanjang hidup di dunia adalah orang-orang yang selalu dipandang Allah dengan murkanya, karena kamu bahkan tak pernah peduli dengan hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Maka ketika datang kamu di hari kebangkitan, fa'amalladzina suwaddat wujuhum, wajahmu dihitam legamkan Allah. Kamu pun bertanya, mengapa keadaan kami seperti ini ya Allah? Allah balik mempermalukan dirimu dengan berkata, akafartum ba'da imanikum. Kalian sih, kenapa kalian meninggalkan Allah? Padahal sebelumnya kalian telah diberi hidayah iman olehnya. Kamu sudah aku anugerahkan keimanan. Kamu sudah menyaksikan aku Allah Tuhanmu, Nabi Muhammad nabimu. Akan tetapi akafartum ba'da imanikum. Kalian melupakanku. Kalian lalai dariku. Kalian tak peduli padaku. Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Rasakanlah murkaku akibat kelalaian kalian itu. Air mata hari itu tak akan bermanfaat, saudariku sekalian. Menangis air mata darah sesudah air matamu habis hari itu tak akan bermanfaat apapun bagimu. Di dunia, Allah masih peduli kepada setiap tetes air mata yang kamu menangis karenanya. Di akhirat, meski kamu memanggil-manggil namanya, sekeras apapun, selantang apapun, Allah tak akan lagi peduli kepadamu hari itu. Hari ini, setiap lirih suaramu memanggil, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kasihanilah hambamu ini ya Allah. Sayangilah hambamu ini ya Allah. Ya Allah. Meski sekotor apapun dirimu, meski sehina apapun dirimu, Allah masih akan menjawab, labbaik ya abdi wa sa'daik, labbaik wahai hambaku, mengapa engkau memanggil-manggil namaku. Rumi mengatakan, seruanmu memanggil namanya adalah jawaban darinya. Ketika kamu memanggil-manggil namanya, itu artinya Allah berkehendak untuk menjawab panggilanmu. Semoga Allah menjadikan kita peraih rahmatnya Allah. Hal kedua yang kita perlukan adalah syafaat, pertolongan manusia-manusia tercinta di sisi Allah. Dan manusia paling tercinta di sisinya adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan manusia paling tercinta di sisi Allah adalah baginda kita Sayyiduna Muhammad. Dan kepada Nabi, manusia juga gitu, umatnya juga gitu, terbagi menjadi dua kelompok orang. Ada yang cinta dan ada yang tidak cinta. Di manakah kamu berada?
dari dua kelompok orang tersebut. Ada yang cinta kepada Nabi Muhammad dan ada yang tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Karenanya dalam pandangan Nabi pun kita dibagi menjadi dua kelompok orang. Ada yang dicinta oleh Nabi Muhammad, ada yang tidak dicinta oleh Nabi Muhammad. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan sama halnya dengan pandangan Allah kepada kita, pandangan Nabi Muhammad kepada kita pun tergantung dari bagaimana kamu memandang Nabi Muhammad. Posisimu di hadapan Nabi sama dengan posisi Nabi Muhammad di hatimu. Sebab Nabi Muhammad mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, kelak akan bersama denganku di surganya. Selebihnya Nabi Muhammad, sebaliknya Nabi Muhammad menyampaikan, fawail liman la yarani yaumal qiyamah. Celaka orang yang di akhirat nanti tak dapat berjumpa denganku. Kamu di hadapan Nabi Muhammad hanya akan menjadi pecinta yang kelak akan bersama dengannya di mahsyar, digiring di belakangnya, atau kamu akan menjadi kelompok orang yang celaka karena tidak dapat melihat Nabi besar Muhammad dan tak dapat digiring di belakangnya. Fawail liman la yarani ya Aisyah. Ucapan Nabi ketika satu hari Sayyidah Aisyah sedang menjahit bajunya. Di waktu malam, beliau menjahit baju tersebut, benangnya habis, dilepas jarum dari benangnya. Beliau pasang kembali benang ke jarum, tiba-tiba lampunya mati. Habis mungkin minyaknya. Sayyidah Aisyah terkejut, benangnya jatuh, jarumnya jatuh. Sayyidah Aisyah nggak dapat nyari-nyari jarum tersebut yang jatuh. Id aqbal alayya Rasulullah. Kata Sayyidah Aisyah, tiba-tiba Nabi Muhammad buka tirai, masuk ke dalam kamarku. Fa'adha alahun nur. Maka dengan kedatangan Nabi Muhammad teranglah seluruh ruangan. Dan aku pun dengan mudah mendapatkan jarumku yang terjatuh. Sembari memandang jarum, aku pandang wajah Nabi Muhammad. Kemudian aku berkata, ma adwa anuraka ya Rasulullah. Duhai alangkah terangnya cahayamu wahai Rasul. Nabi bertanya, mengapa begitu wahai Aisyah? Saya dari tadi nyari jarum saya yang jatuh wahai Rasul, enggak ketemu. Begitu engkau datang, cahayamu menyinari seluruh ruangan. Dengan mudah aku mendapati jarumku yang hilang. Nabi tersenyum, kemudian berkata kepada Sayyidah Aisyah, yang dilanjutkan oleh Sayyidah Aisyah kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'it tabi'in, sampai kepada umat Nabi Muhammad di tahun ini, di masa ini. Nabi berkata, fawail liman la yarani fil akhirah ya Aisyah. Maka celaka orang yang di hari akhirat nanti tak dapat memandang wajahku wahai Aisyah. Fa innahu nurullah. Karena sungguhnya Nabi Muhammad adalah cahaya Allah. Pada hari akhirat nanti, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan
dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang bendera Nabi besar Muhammad. Semua orang soleh, semua wali, semua syahid, semua ulama yang diterima oleh Allah dan semua umat yang tercinta di hadapan Allah hanya akan berada di belakang bendera Nabi Muhammad. Maka hari itu siapa yang tidak dapat memandang wajah Nabi Muhammad, artinya adalah dia terusir dari rombongan Nabi Muhammad. Artinya adalah dia tak dapat digiring di belakang Nabi Muhammad. Artinya adalah dia terhalang dari surga Allah. Saudariku sekalian, maka carilah syafaat Nabi Muhammad. Sebab beliau adalah orang yang akan memberikan syafaatnya kepada kita sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يوم لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Di akhirat nanti tak ada siapapun yang diizinkan berbicara kecuali beberapa orang yang diizinkan Allah untuk berbicara. Dan yang berbicara itu hanya akan berkata kalimat-kalimat yang benar. Siapa mereka yang diizinkan Allah berbicara? Haula al-anbiya wal aulia. Mereka adalah para nabi, para rasul, para wali-walinya Allah. La tasma'u illa hamsa. Di ayat yang lain Allah bercerita bahwa di padang mahsyar nanti tak akan terdengar suara kecuali suara hames. Apa hames? Suara Kenapa begitu? Yang terdengar hanya suara desisan semata. Karena ada waktunya di mana Allah Subhanahu wa taala murka dengan kemurkaan yang tak ada lagi tara bandingnya. Semua diam kecuali para nabi-nabinya Allah yang akan bersuara dengan suara pelan, berbisik dan berkata, Rabbi salim nafsi, 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 Rabbi salim nafsi. Sehingga yang terdengar di padang mahsyar hanyalah suara dari suara salim nafsi yang disuarakan oleh para nabi dan para wali. Ya Allah, selamatkan diriku, selamatkan diriku. Satu-satunya suara yang berbeda hanyalah suara Nabi besar Muhammad. Yang hari itu bersuara bukan dengan bisikan, melainkan dengan suara yang terdengar oleh seluruh penghuni mahsyar. Beliau berdoa, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Kamu jika meninggal dunia membawa cinta padanya, kamu akan didoakan olehnya. Kamu akan dimintakan keselamatanmu oleh lisan manusia paling tercinta di sisi Allah. Yang hari itu
Sebagaimana yang Allah sampaikan, beliau akan menjadi saksi bagi kita sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad, inna arsalnaka syahidan, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai seorang saksi. Maka di akhirat nanti, jika Nabi Muhammad berkenan untuk menjadi saksi bagimu, cukup ucapan Nabi menyaksikan bagimu, ya Allah, dia adalah umatku, maka itu akan menjadi tiket keselamatanmu di akhirat nanti. Andai seluruh dunia tak ada yang mengakuimu, andai suamimu hari itu tak mengakuimu, andai anakmu berlari darimu, orang tuamu berlari darimu, seperti yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun. Hari itu seseorang akan berlari dari pasangannya, seseorang anak berlari dari orang tuanya berlari dari anaknya, seorang berlari dari saudaranya, semua orang saling mencari keselamatan dirinya masing-masing. Meski tak ada sesiapapun yang mau mengakuimu, jika Nabi Muhammad berkenan untuk menjadi saksi bagimu, ya Allah, dia adalah umatku, maka cukup penyaksian itu sebagai tiket keselamatanmu di akhirat nanti. Jika seluruh orang di atas muka bumi ini angkat tangan dariku, akan tetapi Nabi Muhammad berkenan untuk menyaksikan di hadapan Allah, ya Allah, Halimah adalah umatku, maka saya hari itu tak memerlukan pengakuan dari siapapun. Sebaliknya, jika Nabi Muhammad tak berkenan menerima saya, sepertinya akan rumit masalahnya di akhirat nanti. Demikian pula denganmu teman-teman. Demikian pula denganmu. Jika Nabi Muhammad berkenan menerimamu, berkenan mengakuimu sebagai umatnya, kemungkinanmu selamat akan sangat besar. Tiket keselamatan telah Allah berikan di tanganmu itu. Akan tetapi, jika kamu tidak berada di belakangnya, jika Nabi Muhammad bahkan tak dapat kamu lihat dengan pandangan matamu itu, jika Nabi Muhammad Allah jadikan berjarak ribuan kilometer darimu hari itu, jika Allah jadikan kamu jauh dari Nabi Muhammad hingga matamu tak dapat memandang indah wajahnya, bagaimana pula dengan dapat memandang indah senyumnya? Jika di hari akhirat nanti telingamu jauh untuk mendengar suaranya, jika di akhirat nanti kakimu tak dapat melangkah dalam rombongan beliau, kamu jauh dari diakui olehnya, maka hati-hatilah. Bisa jadi
kamu adalah termasuk di antara kelompok orang yang dikatakan oleh Nabi, fawail liman la yarani yaumal qiyamah. Celakalah orang yang tidak dapat bersama denganku, tidak dapat memandang wajahku di akhirat nanti. Maka apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Cintailah Nabi sebisamu mencintai seseorang. Carilah cintanya di dunia. Meskipun ia adalah manusia paling mahal, ia telah menjadikan nilainya sangat murah untukmu umatnya. Nabi manusia paling berharga di sisi Allah. Akan tetapi untukmu Nabi Muhammad sangat mudah untuk didekati. Ini adalah hal yang menurut saya sangat indah. Saya bahkan pernah bertanya kepada seorang kawan saya yang adalah seorang mu'allaf. Saya ceritakan di buku Bidadari Bumi yang pertama. Judulnya Erika. Satu hari saya sedang duduk-duduk sama dia, saya tanya sama dia. Maryam, namanya diubah jadi Maryam. Sudah masuk Islam? Menurut kamu apa hal yang paling indah dalam Islam? Maryam yang saya tanya seperti itu senyum. Kemudian bilang, apalagi Ustazah? Tentu saja hal paling indah dalam Islam adalah memiliki Nabi seperti Nabi Muhammad SAW. Adalah fakta bahwa kita memiliki Nabi, yaitu Nabi besar Muhammad. Seindah-indah Nabi, semulia-mulia Nabi, dan alhamdulillah sesayang-sayang Nabi kepada umatnya, sesayang-sayang Nabi kepada kita umatnya. Masalahnya ada pada kamu. Apakah mau mendekat padanya hingga beliau berkenan menyayangimu, atau kamu mau-maunya menjadi umat yang lupa dan tidak mau mencintainya sehingga Nabi pun juga meninggalkanmu kemudiannya. Semua ada padamu. Kita punya pilihan. Mau jadi kelompok orang pecinta Nabi Muhammad, atau mau ikutan kelompok orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad manusia biasa, Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, kenapa kalian mau-maunya berlebih-lebihan kepadanya? Ngapain baca sholawat? Ngapain hadir majelis maulid? Ngapain bikin acara maulid? Nabimu sudah meninggal. Kenapa kamu berlebihan padanya? Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki mengatakan Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, sudah tak lagi dapat berbuat apapun kepada umatnya, sama seperti mengatakan bahwa matahari tak pernah lagi terbit di atas muka bumi ini. Orang bodoh mana yang akan mengatakan seperti itu? Dan orang bodoh mana pula yang mau percaya terhadap hal itu? Nabi kita adalah cahaya bumi, adalah cahaya dunia. Maka menyampaikan Nabi Muhammad sudah tidak lagi berpengaruh karena beliau sudah wafat di atas muka bumi ini, sama saja seperti mengatakan bahwa matahari sudah tidak terbit lagi di atas muka bumi ini. Orang bodoh mana yang mengatakannya? Dan orang yang lebih bodoh mana yang kemudian percaya pada ucapan tersebut?
Kita bukan orang yang seperti itu. Nabi kita senantiasa ada. Bahkan beliau dengan mudahnya berkata, "Ma sallama alayya ahadun min ummati illa waraddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah umatku mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Ketika Nabi Muhammad ada di atas muka bumi ini, mengucapkan salam padanya harus dengan datang padanya. Karena itulah Allah menjadikan beliau hidup di atas muka bumi, karena umatnya masih sedikit, bisa dengan mudah datang kepadanya kapanpun mereka mau. Ketika Allah melihat umatnya banyak, akan sulit bagi umatnya untuk bisa merasakan kehadiran Nabi Muhammad dengan datang berkunjung kepadanya. Allah pun menjadikan beliau tidak lagi hadir secara fisik, akan tetapi ruh beliau siap untuk mendatangi umatnya kapanpun umatnya datang mengucapkan salam kepada beliau. Alhamdulillah. Bahkan kita di Jakarta yang terhalang ribuan kilometer dari Raudhah Asy-Syarifah, dari makam Nabi Muhammad, dari tempat tinggal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berjanji tatkala dengan ketulusan hati, tatkala dengan kehusyuan hati, dirimu mengucapkan salam kepadaku, Allah akan kembalikan ruhku untuk dapat menjawab salammu. Alhamdulillah. Nabi kita begitu murah untuk kita dekati. Saudariku sekalian, saya yakin, kalau yang saya cintai adalah seorang pejabat dunia, saya yakin cinta saya sebesar apapun berpotensi ditolak. Saya yakin jika yang saya cintai adalah raja-raja dunia, saya sangat yakin cinta saya, pengorbanan saya untuknya, apapun yang saya lakukan untuk dapat mendekatinya, berpotensi untuk ditolak, diabaikan begitu saja, meski seperti apapun usaha saya untuk mendekatinya. Akan tetapi yang kita dekati adalah manusia yang paling dirajakan oleh Allah Tuhannya. Yang kita dekati adalah, yang kita cintai adalah, yang saya cintai adalah pejabat akhirat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kunci surga bahkan ada di tangannya. Dan alhamdulillah, ketika yang saya cintai adalah pejabat tingkat tertinggi di akhirat Allah ini, beliau ternyata sangat murah dan sangat mudah untuk membalas cinta kita. Hubabah Bahiyah mengatakan, alhamdulillah Halimah, cinta kita kepada Nabi Muhammad tak pernah tertolak. Alhamdulillah Halimah, cinta kita kepada Nabi Muhammad tak mungkin tak berbalas. Maka aku sampaikan kepadamu saudariku sekalian, alhamdulillah, cinta kita padanya tak akan bertepuk sebelah
tangan. Alhamdulillah, cinta kita yang hina dina ini, cinta kita dari manusia yang belepotan dosa ini, cinta kita dari umat yang penuh dengan aib dan celah ini, tak akan ditolak oleh manusia paling indah, cahaya alam semesta, manusia paling tercinta di sisi Allah, baginda kita Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Maka setiap kali di dunia kamu diizinkan untuk lagi dan lagi mengucapkan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Setiap kali di dunia kamu lagi dan lagi diizinkan Allah untuk mengatakan Tala'al badru min thaniyatil wada' untuk lagi dan lagi Allah mengizinkanmu mengucapkan marhaban marhaban Husaini, marhaban marhaban ya marhaban ya nur aini, marhaban ya dal Husaini, marhaban marhaban. Itu artinya Allah sedang mengizinkanmu untuk selangkah demi selangkah langkah kakimu mendekat padanya. Itu artinya Allah sedang mengizinkan Nabi Muhammad untuk menjawab salammu di dunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kamu dengarkan jawaban salam darinya kelak di akhirat nanti. Sungguh alangkah sangat indahnya kita memiliki Nabi besar Muhammad. Maka dua hal itu dalam kehidupan harus kamu dapatkan sesaat sebelum kematian. Dua hal tersebut harus menjadi dua hal yang terus mati-matian kamu bela untuk bisa meraihnya sebelum kematianmu datang. Di sisa hidupmu, carilah rahmat Allah, carilah syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kamu tak akan dapat tersambung dengan Nabi Muhammad kecuali melalui lisan orang-orang, para ulama yang memiliki nasab keilmuan tersambung dengan baginda Nabi besar Muhammad.
Kamu tak akan tersambungkan dengan Nabi Muhammad kecuali melalui lisan para wali-walinya Allah yang menyampaikan hal-hal mengenai Nabi Muhammad bukan hanya dari lisan, bukan hanya dari pemikiran, akan tetapi dari hati yang mencintai Nabi Muhammad, akan tetapi dari ruh yang bersambung dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karenanya sambungkanlah hatimu dengan mereka agar tersambung hatimu dengan Nabi Muhammad. Kita cari dua hal ini dalam sisa kehidupan yang kita punya. Kamu jadi istri, jadilah istri yang meraih rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjadi istri yang salehah. Dan kamu menjadi istri yang meraih syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mencintai istri-istri yang salehah kepada suaminya. Jadi ibu, jadilah ibu yang meraih rahmatnya Allah, yang disayang sama Allah. Allah cinta kepada ibu-ibu yang penuh kasih sayang kepada anak-anaknya. Kamu jadi ibu, raihlah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai anak-anaknya, memandang mereka sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya umatmu, saya mencintai anak-anakku sebab anak-anakku adalah umatmu wahai Rasulullah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, siapapun dirimu, raihlah rahmat Allah, raihlah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita baca suratul Fatihah, kita minta semoga jatah kita dari rahmatnya Allah dan jatah kita dari syafaat Nabi Muhammad bukan hanya sekedar mendengarkannya dengan telinga kita, bukan hanya sekedar menyampaikannya dengan lisan saya ini, akan tetapi semoga jatah kita dari rahmatnya Allah adalah sungguh-sungguh meraihnya. Semoga jatah kita dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar menyampaikannya dengan lisan ataupun mendengarkannya dengan telinga, akan tetapi ada jatah kita dari syafaat Nabi Muhammad yang sungguh-sungguh kita raih. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah.